Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Pada kesempatan ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, saya, dan kita semua. Terus bersyukur, kuatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada manusia pilihan, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan panutan kita. Beliau nabi kita, beliau rasul kita, dengan mukjizatnya Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sohib, sohibah, ukhti, akhi, akhwat, ikhwan, dimanapun antum berada, ada 8 macam rezeki yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Yang pertama adalah rezeki yang telah dijaminkan Allah kepada setiap makhluk. Kemudian yang kedua, rezeki karena usaha. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Yang keempat, rezeki yang tidak terduga datangnya. Yang kelima, rezeki karena istighfar, memohon ampunan. Yang keenam, rezeki karena menikah. Yang ketujuh, rezeki karena memiliki seorang anak. Dan yang kedelapan, rezeki karena memberi sedekah. Sahabat-sahabatku, pada suatu hari saya pernah berjumpa dengan seorang sahabat lama dan kami berbincang-bincang sejenak. Mulanya kami saling menanyakan kabar masing-masing, kemudian saling mengingat masa kebersamaan kami dulu, hingga akhirnya saling bercerita tentang keadaan kami sekarang. Dia bercerita tentang keadaan ekonominya yang sedang tidak baik, meski sudah bekerja banting tulang. Namun dia merasa belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Bahkan ia menganggap dirinya masih serba kekurangan. Hampir seluruh waktunya dipergunakan untuk mencari rezeki. Setelah puas berkeluh kesah, saya pun memberanikan diri bertanya dan meminta maaf terlebih dahulu. Saya bertanya bahwa apabila sebagian banyak waktunya dipergunakan untuk bekerja, lantas bagaimana waktu untuk keluarga? Terlebih bagaimana waktunya untuk Allah, untuk ibadahnya? Kemudian sahabat saya tersebut menjawab dengan sangat sedikit waktu, katanya. Sedikit waktu yang tersisa untuk keluarganya. Karena dia sejak pagi ketika anak-anaknya belum bangun, dia sudah pergi bekerja, dan ketika dia pulang, dia mendapati keluarganya sudah tertidur pulas. Sedangkan waktu untuk Allah, dengan nada lirih dan agak malu dia menjawab, tidak memiliki waktu lagi. Bahkan ia tidak bisa menyempatkan waktu untuk sejenak beribadah, menghadap dan bermunajat kepada Allah. Ya, saya tidak heran dengan jawabannya. Saya juga yakin bahwa bukan dia saja yang mengalami hal tersebut atau berbuat hal demikian. Kadang pun saya seperti itu. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa bekerja sepanjang waktu adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan kekayaan. Mereka menganggap semakin sering atau banyak waktu yang dipergunakan untuk bekerja, maka semakin banyak pula kemungkinan rezeki yang dihasilkan. Sahabat-sahabatku, sohib, sohibah, ukhti, akhi, akhwat, ikhwan, dimanapun Anda berada, sepintas terlihat benar dan masuk akal. Namun apakah sudah pasti demikian? Bukankah dalam bekerja juga ada resiko yang harus dihadapi? Orang yang berdagang bisa saja mengalami kerugian. Orang yang bertani dan berkebun bisa mengalami gagal panen. Seorang pekerja bangunan bisa mengalami kecelakaan kerja atau musibah-musibah lainnya. Bahkan seorang pengusaha yang memiliki puluhan jenis usaha dan ratusan kantor di seluruh dunia mungkin juga bisa mengalami kebangkrutan yang menghancurkan seluruh harta kekayaannya. Tentunya dengan izin Allah, dengan keinginan Allah, apapun bisa saja terjadi. Meskipun mungkin kita mendapatkan hasil yang maksimal dari pekerjaan kita, apakah semua itu setimpal dengan apa yang dikorbankan? Mengorbankan waktu kebersamaan dengan keluarga, dengan sahabat, bermajelis, bahkan sampai mengorbankan waktu ibadah.
Dan untuk orang-orang seperti itu juga ini mengingatkan kepada diri saya sendiri. Mari kita berpikir sejenak, meluangkan waktu dan menyadari tentang kesalahan-kesalahan kita. Sempatkan melihat seekor laba-laba. Pikirkan bagaimana mereka memperoleh pengetahuan untuk merajut jaring yang bisa menangkap nyamuk, lalat, atau serangga-serangga kecil lainnya, sehingga mereka mampu bertahan hidup. Lagi, perhatikan serangga kecil yang bernama semut. Mereka berbaris rapi, bahu-membahu membawa sisa-sisa makanan atau biji-bijian menuju sarang. Sebagian makanan itu mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar saat itu, dan sebagian lagi mereka simpan sebagai bekal ketika musim dingin datang. Siapakah yang memberi mereka ilham untuk bersiasat demikian? Sahabat-sahabatku, dimanapun antum-antum berada, perhatikanlah pula udang-udang kecil yang berada di sekitar ikan paus raksasa. Tanpa takut sedikit pun mereka berenang di sisi ikan besar itu, mendekatinya dan memakan parasit yang menempel padanya. Ikan paus itu merasa nyaman karena parasit dan kotoran yang berada di tubuhnya bersih, sedangkan udang-udang itu pun mendapat keuntungan berupa makanan. Apabila binatang kecil seperti semut atau binatang lemah seperti udang itu bisa mendapat makanan dan mampu bertahan hidup, lalu kenapa kita yang merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa takut dan khawatir tidak mampu memperoleh rezeki dan bertahan hidup? Tidakkah kita merasa malu dengan binatang-binatang itu? Dengan segala kemampuan dan anugerah yang telah diberikan kepada kita berupa akal dan pengetahuan, tidakkah kita merasa malu kepada diri kita sendiri? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi rezeki hamba-hambanya. Dialah yang menjadikan mereka kaya dan Dia pula yang memberi keberkahan yang berlimpah. Allah adalah zat yang maha adil. Dia yang menciptakan seluruh makhluk di alam dunia ini. Maka Dia yang berkuasa memberi jaminan atas penghidupan mereka, membagi rezeki untuk kehidupan mereka. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa meluaskan rezeki hamba-hambanya, maka Dia juga kuasa menyempitkan rezeki mereka. Sahabat-sahabatku, uhti, ahi, akhwat, ikhwan dimanapun antum-antum berada, memang benar bahwa mencari rezeki untuk penghidupan kita, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, hukumnya adalah wajib. Tapi tidak berarti sampai menyita waktu dan meluangkan kewajiban-kewajiban lain. Selain bekerja, ada perintah yang lebih utama, yaitu beribadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, dan bekerja pun bisa menjadi ibadah dan bernilai pahala akhirat bagi kita, yaitu dengan cara meniatkannya sebagai bekal untuk beribadah. Bekerjalah sesuai kadar kemampuan kita, karena itu baik bagi kesehatan kita. Bekerjalah sesuai batas aturannya, karena itu dapat menghindarkan kita dari sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam perkara dunia. Bekerjalah pada saatnya bekerja dan beristirahatlah ketika lelah. Bekerjalah untuk perkara dunia seperti membahagiakan keluarga dan memenuhi kebutuhan mereka. Namun jangan lupa beribadah pula untuk kebahagiaan akhirat, sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Tidak kalah penting lagi bagi hamba yang beriman, yakni kewajiban yang harus dilakukan ketika mendapatkan keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersyukur kepadanya dan tidak bersikap sombong. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kesempitan rezeki, maka ia akan bersabar. Demikianlah keluasan atau kesempitan rezeki itu dapat berarti nikmat, namun dapat berarti pula cobaan. Sesungguhnya kesenangan dunia seperti harta, benda,
anak-anak, istri, keluarga, kedudukan, kehormatan, kesehatan, kecerdasan, atau keberhasilan. Semua itu dapat menjadi ujian. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-85 yang artinya adalah, dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Sahabat-sahabatku, sohib-sohibah, uhti ahi, akhwat ikhwan dimanapun antum berada, sesungguhnya Allah maha adil dan maha penyayang. Dia menciptakan segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan kebaikan, dan setiap orang akan dibalas sepenuhnya atas apa yang mereka kerjakan. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.